Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi kimia kelas 11, yaitu tentang isomer senyawa hidrokarbon. Di mana pada bagian ini, yang akan kita bahas adalah isomer senyawa alkena dan alkuna. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, isomer adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Kemudian, isomer juga terbagi menjadi beberapa jenis. Nah, jenis isomer apakah yang dimiliki oleh senyawa alkena dan senyawa alkuna? Akan kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari alkena. Alkena mempunyai 4 jenis isomer. Yang pertama adalah isomer rangka atau isomer rantai. Yang kedua, isomer posisi. Yang ketiga, isomer fungsi. Dan yang keempat adalah isomer geometri atau dikenal juga dengan isomer cis-trans. Nah, apakah perbedaan dari keempat jenis isomer ini? Akan kita contohkan satu persatu ya. Yang pertama adalah isomer rangka. Isomer rangka adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi rangkanya berbeda. Contoh C4H8. Nah, C4H8 ini rumus strukturnya lebih dari satu ya. Kita buat dulu yang rantai lurus. C-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Karena ini adalah alkena, berarti ada satu ikatan rangkap. Kita buat ikatan rangkapnya di C nomor 1. Kemudian kita sesuaikan jumlahannya. Ingat 1C membutuhkan 4 ikatan. Berarti untuk C yang pertama ini, ikatannya sudah ada 2, maka dia butuh H2. C yang ini, yang kedua, ikatannya ada 3, berarti butuh 1H. C yang ini, ikatannya ada 2, berarti butuh 2H. C yang paling kanan, ikatannya cuma ada 1, berarti butuh 3H. Oke, bisa ya menyesuaikan jumlahannya. Jadi ini adalah rumus struktur dari C4H8. Nah, selain berbentuk lurus seperti ini, C4H8 juga bisa berbentuk cabang atau memiliki cabang. Kita buat 1, 2, 3, 4. Cabangnya kita buat di C nomor 2 ya. Kemudian ikatan rangkapnya kita tulis di C nomor 1. Sesuaikan jumlahannya. Di sini butuh H2. Di sini tidak butuh H karena ikatannya sudah ada 4. Di sini butuh 3. Di sini butuh 3. Nah, perhatikan kedua senyawa ini memiliki rangka yang berbeda. Yang satunya lurus dan yang satunya lagi bercabang. Tetapi rumus molekulnya sama, yaitu C4H8. Nah, kedua senyawa ini disebut dengan isomer rangka. Jelas ya? Kemudian, jika rumus strukturnya berbeda, otomatis namanya juga berbeda. Jadi sekaligus kita beri nama. Ini namanya adalah 1 butena. Ini namanya adalah karena ada cabang di nomor 1, 2, 3. Jadi cabangnya di nomor 2. Cabangnya adalah metil, jadi namanya 2 metil. Ikatan rangkapnya posisinya di nomor 1. 1, rantai induknya ada 3, berarti propena. Oke, lanjut ke jenis isomer yang kedua, yaitu isomer posisi. Isomer posisi adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi posisi gugus fungsinya berbeda. Nah, pada alkena, gugus fungsinya berarti ikatan rangkapnya ya. Jadi, posisi ikatan rangkapnya yang berbeda. Contohnya, kita samakan dengan yang sebelumnya, yaitu C4H8. Lalu untuk rumus struktur yang pertama, kita buat posisi ikatan rangkapnya berada di atom C nomor 1. C-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kita buat rantai lurus saja ya. Nah, di sini posisi ikatan rangkapnya. Kemudian struktur yang kedua, kita buat posisi ikatan rangkapnya itu di nomor 2, berarti di sini. Kita sesuaikan jumlahannya, berarti di sini adalah CH2, di sini CH, di sini CH2, di sini CH3. Kemudian untuk struktur yang kedua, di sini CH3, di sini CH, di sini CH, dan di sini CH3. Nah, kedua senyawa ini memiliki jumlah C dan jumlah H yang sama ya, yaitu C4H8. Tetapi posisi ikatan rangkapnya berbeda.
kalau di sini posisinya di nomor 1 sehingga namanya adalah 1 butena. Sedangkan di struktur yang kedua ini posisi ikatan rangkapnya di nomor 2 sehingga namanya adalah 2 butena. Jelas ya? Lanjut lagi ke jenis isomer alkena yang ketiga, yaitu isomer fungsi. Isomer fungsi adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi gugus fungsi atau golongannya berbeda. Nah, untuk golongan alkena, dia berisomer fungsi dengan golongan sikloalkana. Contoh, C4H8. Nah, C4H8 ini bisa termasuk senyawa alkena dan juga bisa termasuk senyawa sikloalkana. Jika strukturnya memiliki ikatan rangkap 2 seperti ini, berarti senyawa ini adalah senyawa alkena. Tetapi, jika strukturnya berbentuk siklik dan ikatan antar atom C-nya tunggal semua, seperti ini, berarti dia adalah golongan sikloalkana. Kita sesuaikan jumlahannya, di sini CH2, CH, CH2, CH3. Di sini CH2, 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 CH2. Nah, jumlah atom C dan jumlah atom H-nya sama, yaitu C4H8, tetapi golongannya berbeda. Ini golongan alkena, yaitu 1 butena. Kemudian ini adalah golongan sikloalkana, yaitu siklobutana. Oke, lanjut lagi ke jenis isomer alkena yang keempat, yaitu isomer geometri, atau yang disebut juga dengan isomer cis-trans. Senyawa yang memiliki isomer geometri atau isomer cis-trans adalah senyawa yang memiliki ikatan rangkap 2, seperti alkena. Tetapi, tidak semua senyawa alkena memiliki isomer geometri atau cis-trans. Jadi, ada syarat-syaratnya ya. Yaitu, seperti yang sudah disebutkan tadi, harus ada ikatan rangkap 2. Sehingga nanti strukturnya bisa membentuk seperti ini. Kemudian, harus ada gugus yang sama pada atom C yang beda. Maksudnya, kedua atom C ini harus ada yang mengikat gugus yang sama. Syarat berikutnya, tidak boleh ada gugus yang sama pada atom C yang sama. Maksudnya, untuk C ini kan mengikat 2 gugus ya. Nah, gugus yang diikat C yang ini tidak boleh sama, berarti harus beda. Oke, untuk lebih jelasnya langsung kita contohkan saja, yaitu senyawa 2 butena. Kita buat struktur biasanya dulu ya. 2 butena berarti C-nya ada 4. Kemudian ikatan rangkapnya berada di C nomor 2. Kita sesuaikan jumlahannya. Di sini berarti CH3, di sini juga CH3. Kemudian C yang berikatan rangkap ini membutuhkan 1 ikatan lagi masing-masing ya. Di sini berarti butuh 1H, di sini juga butuh 1H. Nah, sekarang kita buat isomer cis-transnya. Kalau isomer cis, gugus yang sama harus sejajar. Kita buat strukturnya seperti ini. Jadi C ikatan rangkap 2, masing-masing C ini mengikat 2 ikatan lagi atau 2 gugus lagi. Kemudian posisi gugus yang sejajar harus sama untuk cis ya. Berarti kalau di sini H, di sini juga harus H. Berarti gugus yang di atas adalah CH3, di sini CH3. Jadi gugus yang sama sejajar. Sehingga ini jika kita beri nama, namanya adalah cis 1, 2, 3, 4. Posisi ikatan rangkapnya di nomor 2, jadinya cis 2 butena. Lanjut, sekarang kita buat isomer transnya. Syaratnya, gugus yang sama harus berseberangan. Kita buat strukturnya. C, rangkap 2C, masing-masing butuh 2 ikatan lagi. Gugus yang sama berseberangan, berarti di sini H, maka H yang satunya lagi untuk C yang kedua harus berseberangan. Kemudian di sini CH3, di sini CH3.
Nah, karena posisi gugus yang sama ini berseberangan, makanya disebut dengan trans. Atau untuk senyawa ini namanya adalah trans 2-butena. Oke, jelas ya? Berarti senyawa alkena 2-butena memiliki isomer cis trans. Nah, untuk senyawa alkena yang tidak memiliki isomer cis trans, contohnya adalah 1-butena. Kenapa? Karena kalau kita buat rumus strukturnya seperti ini, perhatikan. C rangkap 2C. Posisi ikatan rangkap ini adalah di atom C nomor 1. Berarti di sini C1, di sini C nomor 2. C nomor 3 dan nomor 4-nya berarti di sini. Nah, untuk atom C yang ini berarti dua ikatan lainnya mengikat atom H. Dan C yang 2 ini, yang satunya lagi mengikat 1H. Karena gugus yang sama, yaitu gugus H, berada pada C yang sama, makanya 1-butena tidak memiliki isomer cis trans. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut menentukan jumlah isomer alkena. Kita langsung ke contoh soal ya. Tentukan jumlah isomer dari C5H10. Kita buat dulu yang dari golongan alkena ya. Pertama kita buat struktur yang berantai lurus. C-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ikatan rangkapnya kita buat di nomor 1. Struktur yang kedua kita buat rantai lurus juga, tapi posisi ikatan rangkapnya kita pindahkan ke atom C nomor 2. Jadi bentuknya seperti ini. Lanjut struktur yang ketiga. Posisi ikatan rangkapnya sudah tidak bisa kita pindahkan ke sini ya, karena nanti akan sama saja dengan struktur yang nomor 2 ini. Berarti struktur yang ketiga, kita buat cabang. Rantai induknya kita buat 4, kita kasih cabang di sini. Lanjut, struktur yang keempat, cabangnya kita pindahkan ke C nomor 3. Jadi, bentuknya seperti ini. Cabangnya kita pindahkan ke sini ya. Posisi ikatan rangkapnya tetap di C nomor 1. Apakah masih ada struktur yang mungkin untuk C5H10? Masih ada ya. Struktur yang kelima, cabangnya tetap di sini, tetapi posisi ikatan rangkapnya kita pindahkan ke tengah. Maka bentuknya jadi seperti ini. Oke, sudah tidak ada lagi ya. Ini jika cabangnya kita pindahkan ke sini, maka akan sama saja dengan struktur yang ini atau yang nomor 5. Berarti jumlah isomer C5H10 untuk golongan alkena ada 5. Sekarang kita cari isomer C5H10 dari golongan sikloalkana. Yang pertama, kita buat siklik tanpa cabang. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini ya bentuknya. Ini namanya adalah siklopentana. Kemudian struktur yang kedua, sikliknya kita buat dari 4 atom C saja, berarti ada cabang 1. Cabangnya kita buat di sini. Nah, ini namanya adalah metil siklobutana. Berikutnya, rantai induk atau sikliknya kita buat dari 3 atom C. Bentuknya seperti ini ya. Kemudian 2 atom C lainnya sebagai cabang. Boleh di sini dan boleh di sini. Misal kalau mau kita pindahkan ke sini, satunya juga boleh ya. Nanti akan sama saja namanya. Nah, ini namanya adalah, kita kasih nomor ya, penomoran 1, 2, 3. Satunya di sini juga boleh, nanti akan sama saja. Ini namanya adalah 1,2 dimetil siklopropana. Nah, struktur berikutnya dari C5H10 untuk golongan sikloalkana, kita buat rantai induknya atau yang sikliknya dari 3 atom C. Sama seperti nomor 3 ya. Tetapi 2 atom C lainnya kita jadikan 1. Nah, berarti cabangnya hanya ada
1. Cabangnya memiliki 2 atom C, berarti namanya adalah etil siklopropana. Jadi, jumlah isomer C5H10 dari golongan sikloalkana adalah 4. Maka, total isomernya adalah 9. Nah, untuk jumlah atom H-nya, adik-adik bisa sesuaikan sendiri ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi membahas tentang isomer alkuna. Alkuna memiliki 3 jenis isomer, yaitu isomer rangka, isomer posisi, dan isomer fungsi. Nah, pengertian dari ketiga jenis isomer ini tadi sudah dijelaskan ya pada alkena. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal saja, yaitu tentukan jumlah isomer dari C5H8. Kita buat dulu isomer yang dari golongan alkuna ya. Pertama, struktur yang kita buat yang lurus saja. C-nya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ikatan rangkap 3-nya kita letakkan di C nomor 1. Nah, ini namanya adalah 1 pentuna. Kemudian struktur yang kedua, posisi ikatan rangkap 3-nya tetap kita buat di C nomor 1, tapi rangkanya kita ubah atau kita beri cabang. Jadi rantai induknya kita buat 4 atom C, ikatan rangkap 3-nya sama posisinya di nomor 1, kemudian kita beri cabang. Di sini tidak mungkin ya, karena sudah kelebihan ikatannya, berarti cabangnya hanya boleh di sini. Nah, ini namanya adalah 3 metil 1 butuna. Nah, perhatikan struktur nomor 1 dan nomor 2 ini posisi ikatan rangkapnya sama, tetapi rangkanya berbeda. Satunya lurus, satunya bercabang. Jadi, kedua struktur atau senyawa ini disebut dengan isomer rangka. Jadi, contoh isomer rangka adalah senyawa 1 dan 2. Lanjut, kita tulis lagi struktur yang ketiga untuk C5H8 dari golongan alkuna. Kita ubah posisi ikatan rangkap 3-nya ke sini antara C nomor 2 dan C nomor 3. Berarti di sini ya, ikatan rangkap 3, C-nya sama ada 5. Nah, ini namanya adalah 2 pentuna. Kira-kira apakah masih ada struktur yang lain? Tidak ada ya. Jika di sini kita beri cabang, tidak bisa karena sudah kelebihan ikatannya. Kemudian kalau ikatan rangkap 3-nya kita pindahkan ke sini, juga tidak bisa, nanti akan sama saja dengan struktur yang nomor 3 ini. Artinya, isomer C5H8 dari golongan alkuna hanya ada 3. Nah, di sini bisa kita lihat contoh dari isomer posisi adalah struktur nomor 1 atau senyawa nomor 1 dengan senyawa nomor 3, yaitu posisi gugus fungsinya atau ikatan rangkap 3-nya berbeda, tapi rumus molekulnya sama, yaitu C5H8. Oke, sekarang kita tentukan isomer C5H8 dari golongan alkadiena. Jadi, alkuna itu berisomer fungsi dengan alkadiena. Senyawa alkadiena adalah senyawa yang memiliki 2 ikatan rangkap 2. Pertama, strukturnya kita buat lurus ya. C-nya tadi ada 5. Posisi ikatan rangkap 2-nya 1 di sini, di C nomor 1 dan satu lagi di C nomor 2. Nah, ini namanya adalah 1,2 pentadiena. Kemudian struktur yang kedua, kita tetap buat lurus. Tetapi posisi ikatan rangkap 2-nya 1 tetap di sini. Nah, yang ini kita pindahkan ke sini. Maka namanya pun berubah menjadi 1,3 pentadiena. Berikutnya, tetap lurus.
posisi ikatan rangkap duanya yang kita pindahkan, satu tetap di sini dan yang satunya lagi di ujung sini. Nah, ini namanya adalah 1,4 pentadiena. Kemudian struktur berikutnya, kita buat lurus juga. Lalu ikatan rangkap duanya, kita tulis di tengah. Nah, ini namanya adalah 2,3 pentadiena. Oke, apakah masih ada struktur lain untuk C5H8 dari alkadiena? Masih ya, tapi rantainya tidak bisa kita buat lurus lagi, karena kalau ikatan rangkapnya kita pindahkan lagi, nanti akan sama saja dengan salah satu dari keempat struktur ini. Jadi untuk menandakan strukturnya sama atau tidak, ketika kita beri nama dan namanya sama, berarti itu strukturnya juga sama. Oke, lanjut untuk struktur berikutnya. Rantai induknya kita buat 4. Berarti yang satunya lagi kita jadikan cabang. Nah, posisi ikatan rangkap duanya kita tulis di sini ya. Cabangnya misal kita buat di sini. Nah, kalau cabangnya di sini tidak bisa ya, karena di sini ikatannya sudah 4. Berarti tidak boleh ditambah cabang lagi. Nah, ini namanya adalah 1, 2, 3, 4 berarti 3 metil. Posisi ikatan rangkapnya di nomor 1 dan di nomor 2. Ada 4 rantai induk atau ada 4 rantai karbon, berarti butadiena. Oke, lanjut ke struktur berikutnya. Nah, sekarang ikatan rangkap duanya kita ubah posisinya. Jadinya seperti ini. Cabangnya tetap di sini ya. Jadi satu di sini dan satunya lagi di sini. Penomoran dimulai dari kanan ya. Jadi ini namanya adalah 2 metil 1,3 butadiena. Oke, kira-kira apakah masih ada lagi struktur yang lain? Tidak ada ya. Jadi isomer C5H8 dari golongan alkadiena ada 6. Berarti total isomer dari C5H8 adalah 9. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.